Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Puji Tuhan, haleluya, Buddha Maha Pengasih. Oke teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa, kali ini saya akan melakukan observasi supervisi akademik. Yang pertama adalah pra-observasi. Yang terhormat di sini saya sampaikan kepada Bapak Fasilitator saya, Bapak Gusti Ketut Atmaja. Hormat pula yang kedua saya sampaikan kepada Bapak Gede Putra selaku pengajar praktik dari program guru penggerak ini. Di sini saya akan melakukan teknik coaching terkait observasi supervisi akademik dengan Miss Herma selaku guru bahasa Inggris di SMKN 1 Tabanan. Ibu Herma, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Selalu baik Bu Herma ya. Penuh semangat dan luar biasa. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin, di sini saya ingin memohon waktunya sebentar. Kira-kira Miss Herma ada waktu ya? Ya, sekarang lagi nggak ngajar. Ngajar. Oke, jadi waktunya yang sangat asik sekali untuk melakukan coaching ya. Ngobrol-ngobrol santai lah bahasanya dengan Miss Herma. Karena Miss Herma di sini adalah senior saya ya. Kebalik. Oke, kalau dari segi umur saya yang senior, tapi dari segi kompetensi beliau yang jauh lebih senior. Oke, Ibu Herma. Di sini saya minta waktunya sebentar karena saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dari program guru penggerak, di mana di tugas supervisi akademik ini saya harus melakukan coaching, artinya pendampingan, bahasa gampangnya ngobrol-ngobrol santai terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar. Di sini saya akan melakukan wawancara pra-observasi karena ada 3 tindakan. Yang pertama pra-observasi, terus yang kedua observasi. Nanti setelah pra ini kita akan langsung ke kelas, beliau mendampingi Bu Herma pembelajarannya di kelas. Setelah itu saya akan melakukan wawancara ngobrol santai pasca observasi, bukan operasi ya seperti. Oke. Di sini tujuan yang ingin saya lakukan dari kegiatan ini adalah pertama untuk meningkatkan kompetensi pembelajarnya Bu Herma, karena seorang guru itu kan memiliki 4 kompetensi, di mana ada kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial. Dengan harapan dari teknik coaching ini akan ada hal yang bisa di-share kita bersama. Oke. Dari ngobrol-ngobrol ringan ini kira-kira apa yang bisa diharapkan oleh Bu Herma terkait pra-observasi ini terkait pula dengan sistem pembelajaran yang akan saya observasi di kelas. Saya harap dari pembicaraan ini saya bisa dapat insight untuk perencanaan pembelajaran saya nanti. Karena kan Pak Ica ikut di guru penggerak, saya nggak ikut, jadi saya rasa apa yang Pak Ica dapatkan di pelatihan tersebut bisa dibagilah pada saya yang belum lulus. Semoga nanti juga bisa mengikuti jejak saya ya. Berarti nanti setelah kita ada di realnya, di observasi di kelas, nanti saya bisa memberikan sedikit apa yang saat ini. Oke, bagus misalnya. Itulah tujuan dari coaching ini yang akan bisa memotivasi teman yang kita coaching untuk mau berbagi. Oke, berikutnya. Kalau saya boleh tahu nanti saat observasi di kelas itu kira-kira materi apa yang saya mengajarkan kepada anak? Saya masih membahas topik recount text, jadi sudah dikerjakan sejak minggu lalu. Yang untuk pertemuan hari ini itu akan membahas tentang, maksudnya pertemuan yang akan Pak Ica observasi itu akan membahas tentang lanjutan dari recount text. Jadi sebelumnya untuk kita mempelajari tentang struktur dari teks dan lain sebagainya, ciri-cirinya seperti apa. Kemudian untuk yang akan diobservasi ini tujuan pembelajarannya adalah menulis buah recount text. Tapi saya menugaskan anak-anak itu mengerjakannya dalam kelompok, jadi bukan pekerjaan individu. Ya. Jadi seperti ini adalah pembelajaran yang mengacu pada profil belajar Pancasila itu gotong royong. Konteks ini berarti nanti pembelajarannya pembuatan storytelling dari materi yang akan mereka storyline ya. Ya, jadi kan ada kemarin waktu pelatihan
dari British Council saya dapat inspirasi untuk mengadakan digital storytelling project. Nah, biasanya kalau storytelling itu kan identiknya sama naratif, kita menceritakan dongeng dan lain sebagainya. Tapi ini saya terapkan untuk di recount text, jadi menceritakan pengalaman yang sudah dialami gitu. Bukan menceritakan benda-benda bersejarah atau cerita tentang fiksi dan lain-lain. Ya. Itu pesan baru Bu ya. Nah, tentunya Ibu Irma kan sudah melakukan persiapan terkait pembelajaran yang akan Bu Irma lakukan, karena ini tadi dari cerita Bu Irma melakukan ini dari American British Council, sebuah lembaga yang tentu worth banget sebagai seorang guru. Nah, kira-kira seperti apa sih planningnya ini? Kalau yang masih dalam proses ini, jadi digital storytelling ini kan ada di awal itu kita menjelaskan dulu, jadi product launch istilahnya, project launch istilahnya, kita kasih tahu dulu anak-anak itu mau ngapain, jadi project ini akan seperti apa. Nah, di awal perencanaannya mungkin kalau misalnya individu gitu saya sudah mengajar mereka selama 1 semesteran gitu kan. Saya pikir kalau misalnya individu agak berat pekerjaan ini, makanya saya putuskan dengan melihat kemampuan siswa yang sekarang, saya putuskan untuk melakukan proyek ini secara berkelompok. Jadi untuk produk di akhirnya itu adalah dalam bentuk video. Jadi tahapan-tahapannya mereka akan mempelajari dulu itu teks recountnya itu seperti apa, kemudian mereka baru membuat draft teks recountnya secara bersama-sama. Setelah membuat draft ada revisi, jadi saya menggunakan peer assessment, nanti masing-masing kelompok itu tukaran teks untuk dikomentari oleh teman-teman yang lain. Saya sudah kasih formnya semacam checklist gitu, apakah misalnya dari teks yang dibuat oleh kelompok lain itu sudah ada orientation-nya, sudah ada series topic-nya, sudah ada reorientation-nya atau belum, terus sudah menggunakan verb 2 atau belum, terus konteksnya itu benar nggak sesuai dengan recount text gitu. Kemudian setelah minggu lalu itu kita mencoba drafting pertama, kita sudah lakukan peer assessment, saya juga memberikan masukan kepada mereka. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ini akan ada revisi untuk recount text-nya. Nah, setelah revisinya itu jadi mereka akan membuat storyboard. Jadi kebetulan dulu saya pernah menjadi guru simulasi digital, jadi untuk persiapan videonya itu harus ada semacam planning begitu. Di videonya itu akan tampil seperti apa. Jadi saya juga akan menyuruh anak-anak untuk membuat storyboard, ada gambar yang merepresentasikan video apa yang akan mereka tampilkan pada menit kesekian, dengan di bawahnya ada deskripsi apa yang ditampilkan dalam bahasa Inggris. Jadi nanti untuk pengambilan gambar dan juga dubbing, karena videonya itu akan ada suaranya anak-anak menceritakan tentang pengalaman mereka itu dilakukan di rumah masing-masing. Oke, luar biasa ya dari persiapan pembelajaran yang Bu Irma lakukan yang kita akan tadi. Ternyata konsepnya memang terstruktur secara hierarkis. Ini di sana sudah mengacu pada pembelajaran berdiferensiatif, di mana semua menggunakan mengacu pada persiapan kebutuhannya seperti apa. Itu sudah luar biasa Bu Irma lakukan, karena seperti saya bilang di awal, Bu Irma adalah mentor Maisuki. Jadi saya tidak salah berbicara, karena tanpa saya ajari sebagai seorang guru penggerak, Bu Irma sudah bisa menggerakkan diri sendiri. Apalagi nanti bisa menggerakkan saya sendiri juga dan teman-teman. Luar biasa. Luar biasa Bu Irma. Oke, Bu Irma. Nah, mungkin ada beberapa materi yang sulit Ibu Irma sampaikan kepada anak-anak, dan mungkin anak-anak juga sulit menerima bahkan menerapkan apa yang Ibu maksud tujuankan dari pembelajaran. Kira-kira ada? Sebenarnya kalau permasalahan terberatnya dari recount text ini mungkin dari segi perbendaharaan kata anak-anak ya. Kan kita sama-sama tahu kalau di recount text itu mereka menggunakan verb 2 karena itu dalam bentuk lafal. Nah, anak-anak itu waktu SMP kan tidak dapat belajar banyak karena kelas 10 sekarang itu mereka bilang lah
kasarnya generasi COVID gitu, nggak belajar dengan maksimal karena di rumah. Jadi mereka banyak kesulitan untuk mengenal kata kerja bentuk kedua gitu. Padahal waktu semester lalu sudah pernah dibahas simple past tense, tapi ya memang karena vocabulary itu kan kita harus bangun, mereka harus ada motivasi diri sendiri untuk mengingat kata-kata itu, verb 1, verb 2, verb 3, verb ini itu seperti apa gitu. Cuman sekarang untungnya ada teknologi, jadi ya saya minta anak-anak untuk ngecek langsung kalau misalnya kan kami pergi kemana gitu. Kalau go kan mereka udah tahu, mungkin verb 2 nya yang nggak tahu, saya suruh aja langsung verb 2 dari go gitu ketik di Google. Jadi ya setidaknya mereka tidak langsung ujuk-ujuk pakai Google Translate, tapi ada usaha untuk mencari perubahan katanya itu sendiri. Berarti dari penjelasan yang saya tanyakan di sana itu kuncinya adalah dari readiness ya, kesiapan murid itu sendiri, bahwa kalau kita lihat dengan keadaan seperti yang Emma jelaskan tadi, dengan adanya COVID, readiness mereka masih less. Di sini mungkin diperlukan KSE, keterampilan kompetensi sosial emosional seorang guru, bahwa di sana kita perlu melakukan pembimbingan yang benar-benar menghafal pada siswa. Karena kalau kita lihat di kamus digital, karena di sana dijelaskan menggunakan, kalau accounts kan menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, pokoknya pasti kedua. Google Translate tidak akan langsung mau muncul kedua, itu kendalanya. Nah, berarti dengan tekniknya yang Bu Irma lakukan itu kira-kira maksimal nggak dalam pengerjaan sebuah storyboard dengan teknik? Makanya waktu di drafting kemarin setelah selesai kan kemampuan anak-anak tuh beragam Pak ya. Jadi kemarin itu saya kasih tugas itu satu kelompok untuk menilai 2 kelompok lain. Jadi saya rasa ada juga, jadi nggak semua anak-anak pukul rata kemampuannya misalnya below average gitu ya. Ada juga yang memang sudah paham tentang itu dan lumayan pembendaharaan katanya. Jadi ya mereka yang kasih insight sama teman-temannya. Di samping juga saya harus benar-benar baca detail dan saya harus kasih komentar ini apa, misalnya teksnya itu lingkaran ini harusnya apa gitu. Jadi saya ikut dalam koreksinya itu untuk memaksimalkan. Cukup aktif yang luar biasa, itu sebuah tindakan scaffolding yang kita lakukan terhadap anak-anak, karena kita tahu anak-anak itu kan memiliki heterogenitas kemampuan yang tersendiri. Jadi di sini ada sebuah tantangan tersendiri bagi Bu Irma, beda mungkin dengan yang di sekolah-sekolah yang memang benar-benar rata kemampuannya yang kita tinggal poles-poles. Tapi di sini kita harus mempoles emosinya, ada jawabnya itu luar biasa. Dari prosedur Bu Irma, caranya melakukan pembelajaran yang sangat bagus untuk mencapai 3 kompetensi yang dimiliki. Oke. Nah, yang berikutnya dari penjelasan tersebut kira-kira masih ada kekurangan tidak dari, nah masih ada nggak kekurangan dari teknik yang Ibu Irma lakukan dalam proses pembelajaran nantinya untuk mencapai keseragaman kompetensi atau juga pembelajaran yang Ibu Irma inginkan? Kalau permasalahannya ini mungkin bukan di ini ya, kan saya tadi bilang ini kolaborasi, jadi pekerjaan kelompok. Nah dari pengalaman sebelumnya kadang-kadang ada misalnya kelompoknya ada 4 atau 5 orang yang benar-benar kerja itu tidak semuanya. Jadi ada yang benar-benar kerja, ada yang misalnya main HP atau enggak. Jadi memang di proses itu akan perlu banyak, saya sebagai guru harus memonitor itu dengan baik, jangan sampai ya mengerjakan itu cuma satu gitu. Jadi harus dilihat-lihat lah nanti pas pembelajaran untuk make sure tidak hanya satu orang yang bekerja. Jadi mungkin pas di proses itu yang kelihatannya nggak kerja harus saya tanya lagi, kamu maksudnya yang kayak kelihatan diam yang saya tanyain, apa ini di konteks yang kamu buat ini pengalaman tentang apa gitu.
Karena kalau misalnya mereka tidak ikut serta kan pasti mereka nggak akan tahu rangkaian kegiatan itu. Luar biasa. Bagaimana terkait dari kekurangan teknik bagaimana menciptakan anak biar sama, Irma kan sudah jelaskan. Nah, dari kekurangan itu untuk melengkapi kekurangan itu kapan kira-kira Irma bisa lakukan? Apakah mulai besok? Kapan? Apakah lagi bulan depan saya bikin planning, terus kira-kira nanti pas penyusunan planningnya nih biar anak-anak benar-benar mau kompak semua gimana caranya? Saat penyusunan itu kira-kira siapa yang Irma mau ajak diskusi atau kolaborasi? Kalau selama ini misalnya ada kesulitan-kesulitan di kelas, ya bisa aja nanya sama teman-teman, sama guru, walaupun bukan guru bahasa Inggris, karena misalnya permasalahannya di tugas kelompok, kayaknya semua guru mata pelajaran juga bisa kita ajak diskusi. Terutama kan ada teman-teman yang misalnya aktif ikut pelatihan, kayak misalnya Aica itu guru penggerak, saya kan juga bisa tanya. Karena misalnya kayak ada lomba karya gitu, saya Aica dapat baru model pembelajaran di lomba karya itu kan, itu juga bisa saya tanyakan, jadi itu bisa di kelas saya. Oke, nah disinilah fungsi dari coaching yang saya lakukan dengan Irma, karena kita tahu sendiri setiap guru punya kekurangan dan kelebihan. Jadi Irma juga mempercayakan saya, mungkin suatu saat ini Irma punya kendala bisa konsultasi atau koordinasi sama saya. Kalau saya bisa bantu, pasti saya juga lakukan. Kalau tidak, mungkin saja teman-teman CGP lain seperti ini, kita ada saling dalam komunitas, dan kita bisa berkooperasi untuk mencari hasil yang bermanfaat. Kan kita sebagai guru juga ada banyak komunitasnya, jadi yang di MGMP bisa sharing, atau kalau saya juga ikut ada komunitas guru belajar dan pasar, nah itu juga bisa tanya di sana sih. Berarti mengacu kepada kemerdekaan belajar yang mengajar menggunakan prosedur pembelajaran berdiferensiatif dari segi konten, terus produk dan proses itu Miss Irma sudah lakukan ya? Saya berusaha lakukan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Mungkin nanti terkait dengan pembelajaran diferensiasi, kebetulan kita di guru penggerak juga sudah dikasih, mungkin besok pas di lapangan ya, di kelas, atau diferensiasinya ini kurangnya ini, nanti baru kita bisa berbicara. Soalnya kalau saya sebenarnya tahu yang differentiated instruction itu waktu saya jadi guru TK 10 tahun yang lalu ya, 11 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau di TK itu kan gampang bikin diferensiasinya karena siswanya sangat sedikit, cuman belasan, kayaknya waktu itu menurut saya itu 15 atau 16. Terus gurunya yang handle anak-anak itu bertiga satu kelas, jadinya kalau kita mau melakukan diferensiasi itu sangat mendukung. Sementara di kelas sekarang kan 30 lebih, terus kita sendiri aja di kelas itu, mungkin yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ya, sama seperti saya di guru penggerak, tidak semua materi ya bisa dimainkan di pembelajaran diferensiasi. Beda dengan anak TK. Kalau anak TK belajar calis, khususnya menghitung, mungkin 1+1 kita biasa bermain di angka tulisan, tapi di anak TK kita bisa mainkan di benda fisik, main dengan apel, dengan bola, jadi ketertarikan atau interest mereka lebih bagus. Seperti kalau anak SMA, karena kita bahasa Inggris khususnya ya, karena kita orientasi mereka bisa ngomong, mungkin kalau di prosedur teks itu bisa diferensiatif dari segi konten. Mungkin kalau ada yang suka visual ya sudah liatin cara bikin jus, tapi yang nggak suka konten, yang suka kinestetik, ya udah mereka kita bawakan bahan-bahan misalnya kita bikin jus jamu, ya kita bawakan jamu sama blendernya, tentunya lebih benar. Oke, Miss Irma, terima kasih banyak atas waktunya ngobrol-ngobrol santainya di sesi pra-observasi ini terkait materi supervisi akademik. Semoga apa yang kita obrolkan, apa yang kita coachingkan akan selalu bermanfaat untuk potensi kita masing-masing. Terima kasih, Bu Irma. Ya, Luar biasa. Oke, teman-teman CGP, Bapak Fasilitator, Bapak Pengajar Praktek, itulah tadi sesi pra-observasi atau coaching dari modul supervisi akademik. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.